Selamat datang di channelku di Cuma Cerita, di segmen Cuma Cerita. Jadi kita ketemu lagi ya. Kalau misalkan tadi aku baru ngupload tentang mantanku itu setan gitu ya. Tapi ya emang sih itu cuma cerita ya. Ini kan judulnya cuma cerita. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe di subscribe di sini ben lego lah ya. Tapi nek kalian pengen dengerin aja ya wis dengerin aja aku cerita. Nah, kali ini aku pengen cerita tentang apa yo? Pendewasaan mungkin bisa lah ya, pendewasaan ketika kita ada di dunia pekerjaan gitu mungkin. Yo kayak sih semua orang ada momennya juga ya mereka itu sumpek tentang pekerjaannya kayak gitu-gitu lah ya. Dan aku mau tanya sama kalian sekarang yang dengerin ini gimana? Gimana keadaan kalian sekarang tentang pekerjaan kalian? Mungkin ada yang sudah bekerja atau mungkin yang belum bekerja. Dan aku pengen ngasih pertanyaan buat kalian yang sudah bekerja gitu. Apa yang kalian rasakan di umur kalian sekarang ini? Apa kalian sudah merasakan capeknya cari pekerjaan? Atau kalian sudah merasakan ternyata kerja itu nggak sesenang itu? Apakah pekerjaan itu tidak sebahagia itu? Kalau kalian merasakan itu, kita podorek. Aku pun juga sama. Tapi pernah nggak sih kalian kayak merasakan wedi ngono? Wedi kayak contohnya mungkin takut ketika kalian itu usianya sudah 25, 26 atau bahkan sekarang kalian takut nanti nggak jadi apa-apa. Pernah nggak kalian ngerasain itu? Atau mungkin untuk yang baru lulus, kayaknya sih kalian punya banyak kesempatan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik gitu. Kalau misalkan kalian kayak ya keluarganya mungkin kayak biasa-biasa aja kayak keluargaku, kayaknya kan harus punya cara berpikir yang lebih maju gitu daripada orang-orang yang lain, daripada teman-teman kalian yang lain. Karena kalian harus tahu. Nah, sekarang iku herane iku akeh arek sing meloki koncone. Koncone dolan rono melok rono, koncone rono melok rono. Akhirnya apa? Akhirnya mengganggu tujuan dan visi misi nih arek iku dhewe. Alhasil yo pasti yo mengganggu banget lah tentang dia gitu kan, tentang masa depan nih kayak gitu. Kalau saranku buat kalian yang baru lulus, kalian punya jalan sendiri untuk kebahagiaan kalian, kalian punya jalan sendiri untuk sekolah kalian punya jalan sendiri untuk bekerja. Jadi sekarang belajar ini meningkatkan skill aja. Dan aku pun juga podo rek. Aku umurku 23 ya kan, aku mau beranjak ke umur 24. Kita kembali lagi ke topik awal ya, pendewasaan. Terus aku berpikir bahwa di usiaku yang saat ini itu aku kayak ngerasa bahwa aku takut nanti ketika aku sudah punya pasangan, aku kayak nggak iso kayak memberikan memberikan sesuatu kepada pasanganku yang mungkin bisa dibilang cukup lah. Meskipun cukup itu relatif ya. Tapi menurutku sendiri tuh kayak aku takut aja gitu. Kalau misalkan nantinya ketika aku sudah berpasangan, aku nggak bisa membelikan dia skincare, aku nggak bisa membelikan dia kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain-lain gitu. Untuk itu kenapa? Sekarang di usia aku yang muda itu pikiranku cuma kerja terus. Meskipun hasilnya itu masih kurang maksimal gitu, kayak gitu gitulah. Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah merasakan itu, atau mungkin sekarang lagi merasakan itu. Kalau kalian merasakan itu, aku pengen tahu gimana pandangan kalian tentang itu, gimana cara kalian menyikapi tentang perihal masalah pendewasaan dan takut tentang masa depan itu. Karena ya apa ya kita kayak harus nggak munafik ya, bahwa semua itu kan butuh materi ya, kita butuh finansial yang cukup ya. Kita nggak bisa di usia muda itu santai-santaian juga kan, nggak iso kan. Awakmu dolan terus nggak kerasa moro-moro umurmu 27, 25, 30, sedangkan awakmu gak duwe apa-apa ngono. Apa awakmu katene umur 30 sik melok wong tuamu gitu kan, enggak kan ya. Meskipun mungkin ada, tapi kita berpositif thinking aja, mungkin mereka masih tahap mencari. Nah, buat kita yang masih muda, kayak kita itu sudah harus memaksimalkan, Rek, karena kita harus menyadari bahwa ketika nanti di usia kita yang sudah tua, itu semua itu pasti menurun. Kita gampang lupa, tenaga kita juga menurun, visi kita juga menurun, bahkan wajah kita juga mulai kelihatan tua. Pasti semuanya akan ada momennya gitu. Dan ini adalah kesempatan kita untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Kita usahakan skill kita itu ya kita sama-sama aja ya. Mungkin aku nggak tahu ya.
kalian habis melihat ini, habis ngedengerin podcast ini, apa yang ingin kalian lakukan? Aku nggak tahu sih. Tapi yang pasti, aku merasakan banget itu. Dan kalau misalkan kalian itu di sini ngedengerin ini merasakan juga, aku yakin kok kalian punya tujuan yang baik untuk diri kalian dan keluarga kalian. Jadi aku berpikir positif thinking aja tentang diriku. Dan ketakutanku itu nggak bisa kalau misalkan aku mikirin terus menerus. Memang aku takut gitu, tapi kan aku nggak mungkin terlena dalam ketakutan itu ya. Mungkin aku harus mengusahakan dengan cara cari pekerjaan sampingan yang menghasilkan lebih banyak uang, atau mungkin aku meningkatkan skillku yang lain biar aku bisa dapat uang, dan aku sekarang masih mengusahakan itu. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang kayak pikirannya main, nggak apa-apa main. Sesekali kita emang butuh main gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita main, kita lupa bahwa kita itu punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan dulu di usia kita yang masih muda. Biar nantinya ketika di usia tua, kita merasa bahwa semuanya sudah cukup. Menurutku gitu ya. Tapi aku pengen ngobrol sama kalian sih. Kalau kalian nggak setuju, kalian boleh komentar gitu. Menurut kalian pendewasaan dan ketakutan di usia muda itu seperti apa? Apa yang kalian takutkan itu apa? Kita sekarang sharing-sharing aja. Anggapan aku koncomu ngono. Karena ini kan judulnya cuma cerita. Kayak gitu ya wis ngobrol ngalor ngidur nggak jelas lah ya. Ya kayaknya sih semua anak muda yang seumuranku pasti kalian juga merasakan yang aku rasakan sih. Kayak kerja tapi bingung hasilnya buat apa ya? Kok kayak nggak ada hasil ya? Atau mungkin kayak kita kerja banting tulang sampai segininya gitu kan, terus habis itu kita bisa melakukan apa ke orang tua kita ya gitu. Ada nggak di antara kalian sempet kepikiran itu? Kalau aku ada banget gitu. Bahkan aku sampai sekarang masih ada ketakutan itu. Ya itu tadi balik lagi ke awal, aku masih mengusahakan untuk mencari pekerjaan yang lebih gitu. Kalau misalkan CPNS sih kayaknya enggak. Sempet aku ragu pengen daftar PNS gitu, karena menurutku ya aku tipe orang yang nggak bisa diatur-atur gitu loh. Nggak tahu ya, aku takut salah ngomong, tapi yang pasti kayak aku nggak minat aja gitu, cuma nggak minat aja. Jadi aku lebih suka kayak bisnis, mengembangkan usahaku sendiri yang masih kecil ini gitu kan, tapi aku masih mengusahakan. Tapi buat kalian yang baru lulus, kalian jangan putus asa untuk cari pekerjaan, rek. Percayalah bahwa semua itu akan ada momennya gitu. Jangan depresi, jangan stres gara-gara nggak diterima kerjaan. Yo wis lah, kita nikmatin aja sekarang meskipun kita nggak pegang uang. Nah, buat kalian yang sudah bekerja, kalian tetap semangat dan kalian harus punya tujuan dan visi misi. Yo kita sama-sama lah. Aku punya visi misi, rek. Aku nggak mau visi misiku dirusak sampai arek wedok. Sing ibaratiku kita tas kenal gitu. Aku udah membangun visi misiku bertahun-tahun. Terus ono arek wedok siji teko ngrusak visi misiku, ya modong aku. Mending tak tinggal ngono kan. Kita cari perempuan yang sudah menerima visi misi kita untuk lebih baik tentang kehidupan kedepannya. Aku gitu sih. Tapi gimana menurut kalian gitu? Mungkin kalian punya pandangan lain. Yang dengerin ini mungkin anak-anak muda itu banyak pastinya. Dan aku memang buat podcast ini kok podcast yuk, apa ya, rekaman biasa lah ya. Dan aku emang buat ini ya emang khusus untuk aku mencurahkan obrolan nggak penting ini gitu. Kalau kalian bisa mengambil insight-nya di sini, bisa menambah kalian wawasan baru, ya alhamdulillah, berarti ono manfaatnya. Tapi nek nggak ono juga nggak apa-apa, rek. Dan sekali lagi aku butuh saran. Enak itu aku harus ngobrolin apa biar seru ngono, rek. Ngerti nggak? Dan terima kasih buat kalian yang sudah ngedengerin ini. Dan semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Ya ini nggak tahu, aku bisa melihat 2 tahun 3 tahun ke depan channel YouTube ini akan jadi apa. Aku nggak tahu, boyku akan mati, boyku akan nggak berkembang, boyku akan berkembang. Intinya aku pengen aja gitu melihat channel YouTubeku berkembang gitu ya. Dan terima kasih buat kalian yang wis ngrungokno ya kan, dengerin. Anggaplah aku ini adalah teman tidurmu. Bosen nih sih memang gitu, tapi aku belajar sih, Andrek. Tolong perhatikan, tolong dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.